أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan sebaliknya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman, dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib bagi diri kita untuk bersyukur manakala Allah memberi kita kebaikan, kesenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Tentunya alasannya kenapa kita harus bersyukur? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Pun Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-147, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menyakitkan, ujian, musibah dan lain sebagainya, maka wajib pula kita bersikap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik sabar di dalam taat ibadah kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa, dan tentunya juga sabar terhadap ujian-ujian dunia, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para hamba Allah, pencinta ilmu, pencinta sunnah, pencinta kebenaran, pencinta Islam, pencinta Al-Quran. Alhamdulillah, kita betul-betul wajib bersyukur karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang tidak diberikan kepada sembarang hambanya, yaitu tadi apa? Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah Allah di dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu artinya nerima ing pandum, menerima apa adanya. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan
pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saya doakan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, keberkahan, kesehatan, kerezekian, rezeki dan kebahagiaan dunia sampai akhirat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Memang dalam kehidupan ini pasti kita semua menginginkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata diawali dari kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah atau tidak. Karena dalam pandangan Allah, siapa yang dia tidak hidup di atas petunjuk hidayah Allah, sebetulnya orang ini tidak diberi kebahagiaan. Ya, bahkan tidak diberi kebaikan dalam pandangan Allah. Karena kebaikan-kebaikan yang sifatnya hanya duniawiyah, tidak menjadikan seseorang itu ibadah, cinta, dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah istizrat. Istizrat dikasih, diluluh diberi oleh Allah, tapi pada akhirnya disiksa, diazab oleh Allah. Kenapa diazab disiksa? Ya, karena tidak mau beriman, karena kafir, karena ingkar, karena sombong, tidak mau beribadah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara as-sa'adah, yaitu kebahagiaan itu adalah yang pertama, seseorang dikatakan bahagia, diberikan kebahagiaan oleh Allah kalaulah dia diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu dikatakan bahagia kalau dia diberi kemudahan, kelapangan rezeki yang halalan thayyibah. Makanya seorang muslim mukmin yang baik, yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, dan salah satu nikmat yang besar Allah berikan adalah seseorang itu dia hanya mencukupkan dengan rezeki yang halal dan dia menolak yang haram. Kemudian juga di antara kebahagiaan itu adalah yaitu diberikannya pasangan hidup atau keluarga yang islami, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ternyata memang ada hanya dua keluarga ya. Satu keluarga yang islami atau rumah tangga yang islami, dan yang kedua adalah ya keluarga rumah tangga yang enggak islami. Makanya indah sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Rasul tidak katakan rumahku istanaku. Kenapa? Karena memang kenyataannya berapa banyak orang yang memiliki istana atau tinggal di istana, ternyata itu menjadi penjara berat bagi dirinya. Tapi Rasul mengatakan, yaitu baiti jannati, rumahku, surgaku. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada hal yang patut kita ketahui bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah tentang baiti jannati, rumahku, surgaku. Nah, saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, setiap muslim muslimah itu kalau ada teman, sahabat, saudara kita yang mengadakan pernikahan putra atau putrinya, selalu memberikan undangan, dan kita ketika hadir, yaitu dalam acara pernikahan tersebut, selalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sudah sering kita dengar. Kemudian ketika selesai pernikahan, akad nikah, kemudian kita memberikan doa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan keberkahan kepadamu, memberikan kebaikan keberkahan kepada kalian berdua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua, maksudnya suami istri yang kita doakan itu dalam kebaikan. Nah, ternyata dalam kebaikan ini ternyata dikaitkan dengan doa yang kita minta. Dan ingat, suami istri yang menginginkan kebaikan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan dia bisa menggapai, mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku,
dia selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hanya banyak yang belum memahami dari doa ini. Sebenarnya ketika kita berdoa ini, kalau suami yang berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu yang terdapat di dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Ya, kalau suami berdoa ini adalah intinya mestinya suami berusaha berharap bisa menjadi hamba yang salih, menjadi suami yang salih. Kemudian dia juga berusaha membawa dirinya, membawa keluarganya, anak dan istrinya untuk menjadi hamba yang baik, yang salih juga. Demikian juga ketika seorang wanita atau seorang istri berdoa ini, maka dia berharap mestinya dengan doa ini dia berusaha untuk menjadi istri yang salihah, ya. Kemudian dia bawa suaminya, dia bawa anaknya, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi na yang ada di dalam Al-Qur'an seperti Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, dianjurkan semua keluarga itu adalah memohon kepada Allah. Suami berusaha untuk menjadi suami yang baik, yang salih. Istri berusaha untuk menjadi istri yang salihah. Anak untuk menjadi anak yang salih dan salihah. Orang tua pun menjadi orang tua yang baik, salih, salihah. Maka ketika disebut potret rumah tangga yang islami atau potret rumah tangga islami, maka berkumpulnya hamba-hamba Allah, suami, istri, anak, orang tua dalam rangka taat ibadah kepada Allah. Karena memang hidup dalam kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut rumah tangga yang islami, berarti suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, suaminya salih, istrinya salihah, anaknya salih salihah. Kemudian semuanya menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru akan terwujud yang dimaksudkan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Maka kegiatan aktivitas rumah tangga yang islami itu adalah apa? Semuanya adalah nuansa ibadah, nuansa keimanan, nuansa ketaatan, nuansa kebaikan, nuansa amal solih, nuansa yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, nawiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian dengan salat sunnah dan qiraatil Quran. Ya. Jadi yang nampak dalam rumah tangga yang islami itu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tidak bisa kita menginginkan rumah tangga yang diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah, yang penuh dengan kebaikan, kejujuran, keimanan, ketaatan, kemuliaan, itu tidak bisa kita wujudkan kecuali semuanya. Ya tadi, suami istri saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Bukan semati ya. Jadi saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Kemudian hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadikan malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut, dia jauhkan, dia hindarkan. Ya, di antaranya adalah rumah tangga yang islami itu yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan jauh dari hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal, tidak ada di dalam rumah itu yang berdusta. Apalagi kalau suami istri berdusta, ini bisa rusak rumah tangga.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibunil iman. Rawah Ahmad. Janganlah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Kemudian anaknya patuh, suaminya taat, ya, ibadah kepada Allah, istrinya juga salihah. Yang perlu dipahami ketika menyebut atau ketika kita sebut rumah tangga yang islami, berarti hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah tidak ada dalam rumah itu. Seperti naudzubillah min dzalik, memakan yang haram. Ya, jangan sampai ada pada diri kita. Jangan sampai dalam rumah tangga kita ada. Ada orang yang dalam hidupnya ini selama 60 tahun dia ahli ibadah, sholatnya luar biasa, infak sedekahnya luar biasa, baca Qur'annya Masya Allah, rajin berpuasa. Tapi ternyata semua ibadahnya selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Ya, masalahnya adalah dia sudah tahu yang haram dan riba itu dilarang, tapi tetap dia langgar, dia tetap lakukan. Dalam rumah tangga Islami tidak ada yang namanya ghibah, ngerumpi, ngegosip. Dan ini juga kadang-kadang tidak disadari suami istri menggibah. Ya, gosip, makin digosip asik katanya. Suami ceritakan, sayang, gimana hari ini? Aduh mas, aduh pak, aduh bi, itu tetangga Masya Allah malu-maluin, naudzubillah min dzalik. Kemudian si suami bukan mengingatkan, malah kepancing. Emang kenapa sih, siapa sih? Gimana ceritanya? Naudzubillah min dzalik. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kata-kata baiti jannati, rumahku surgaku, itu harus ada upaya maksimal. Makanya setiap suami istri itu memahami ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bunyi ayat itu adalah misakon ghalidha, 3 ayat dari 6.236 ayat. Tapi walaupun bunyinya sama misakon ghalidha, tapi maknanya beda. Misakon ghalidha yang pertama adalah perjanjian yang kokoh. Misakon ghalidha yang kedua perjanjian yang kuat. Misakon ghalidha yang ketiga adalah perjanjian yang suci. Makanya akdu nikah, akad nikah itu mencakup ini. Rumah tangga Islam itu saling tadi. Oh, pernikahannya harus betul-betul untuk ibadah, mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang penuh dengan keindahan-keindahan iman, ketaatan, ibadah, amal sholih. Jauh dari hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dusta, tidak ada ghibah, ngerumpi, ngegosip, tidak ada hasad, bahkan tampak kedermawanan. Ya, ketika suami istri ini atau rumah tangga ini mendapatkan rezeki, dia ingat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika dia membaca ayat wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita dengan minta kekuatan kepada Allah. Karena untuk mewujudkan rumah tangga yang Islami yang penuh dengan ketaatan, nilai-nilai kebaikan ini tidak bisa ya tanpa kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Rasul mengingatkan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon, mohonlah kepada Allah. Tentunya kalau bersandar tawakallah pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebut ada pembanding dong, kalau rumah tangga Islami penuh dengan nuansa yang baik tadi, ya. Suami istri saling menghargai, berlakulah laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona. Tidaklah dikatakan termasuk umatku, kata Rasulullah, bukanlah dari golongan umatku yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda.
Tapi saya ingin simpulkan inti dari rumah tangga yang islami itu adalah yaitu suami istri, orang tua, anak adalah yang bisa membawa dirinya dan keluarganya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saudaraku seiman, Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita menyelamatkannya? Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Dengan hamasa fil ibadah. Dengan semangat di dalam melakukan kebaikan ibadah dan amal salih, baik yang wajib dan sunnah. Dan juga mencintai apa yang Allah cintai, mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Juga sekaligus membenci apa-apa yang Allah benci dan juga membenci siapa-siapa yang Allah benci. Kemudian kalau rumah tangga yang enggak islami, ya kebalikannya. Suami istri sering cekcok, ghibah ngerumpi sering terjadi. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dalam rumahnya tersebut yang penuh dengan ajang maksiat dan dosa. Apakah bentuknya na'udzubillah min dzalik? Ada di dalam rumah tangga itu ucapan-ucapan yang penuh, ucapan yang buruk, ucapan yang mendatangkan Allah murka, yang dimakan bukanlah yang halal, ghibah, ngerumpi, ngegosip, hasad, iri, dengki, dendam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka saudaraku seiman, marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita ini adalah rumah tangga yang diberkahi, dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara doanya, jadi di antara doanya mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa menyimak dengan baik dan bisa nanti mempraktekkan doa ini. Gimana doanya? Untuk kaitannya dengan rumah tangga kita agar dirahmati, diberkahi oleh Allah. Di antara doa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyul ya Qayyum. Saya ulangi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyul ya Qayyum. Ya Allah, tetapkanlah aku dan keluarga aku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Saya ulangi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyul ya Qayyum. Tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Maka ada buku bagus judulnya Yaumun Wahid fi Baiti Rasul. Satu hari di rumah Rasul. Buku itu indah sekali. Kesimpulannya dalam buku itu ternyata memang terwujudlah ikrar di dalam sholat kita. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya peruntukkan pada Allah, Rabb semesta alam. Di poin ini saya ingin mengingatkan. Yang pertama, untuk kaum laki-laki, kaum suami. Ketika dalam haji wada, yang maksudnya Rasulullah memberikan nasihat, yaitu haji perpisahan. Hai sekalian kaum laki-laki, hai sekalian kaum suami. Istrimu adalah merupakan amanah titipan dari Allah. Maka bimbinglah istrimu untuk taat, untuk beriman dengan benar, untuk ibadah dengan benar, dan juga untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya seorang suami, seorang laki-laki yang tidak mendidik istrinya, tidak mengingatkan tentang keimanan, tentang ibadah dan tentang akhlak,
Dan satu lagi, yaitu tentang kaitannya ulumu syar'i, ilmu agama. Maka adalah digolongkan suami yang tidak bersyukur kepada Allah, suami yang tidak baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun nasihat untuk kaum wanita. Indah sekali kata Rasulullah, istri yang soleh itu apabila dipandang dia menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Apabila seorang wanita telah menjalankan sholat yang 5 waktu dengan benar, dia mentaati Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, apabila seorang wanita, seorang istri, dia betul-betul telah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga mentaati suaminya selama perintahnya baik dan benar. Kemudian dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Maka wanita yang seperti ini nantinya, atau istri yang seperti ini, akan dipersilakan, kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Amin ya rabbal alamin. Semoga para akhwat, para ummahat, ya, Anda sekalian dapat menjadi istri yang sholihah, yang apabila dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah, yang bisa menjaga nama baik keluarga, yang bisa mengingatkan dan berani mengingatkan suaminya ketika suaminya salah, dan yang bisa mendidik putra putrinya untuk menjadi putra putri yang baik, sholih dan sholihah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, selalulah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu, setiap abi dan setiap umi atau orang tua, hendaknya betul-betul dia khawatir apabila dia meninggal dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah iman, tidak memiliki akidah tauhid yang benar. Lemah ilmu, bodoh, tidak paham tentang agama. Lemah harta, miskin, jadi beban orang lain. Lemah fisik, sakit-sakitan. Dan lemah istimaiyah, dia tidak bisa bergaul di tengah masyarakat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, menjadi sampah masyarakat. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita, suami, istri, orang tua terutama? Selalu membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aksaru ma yudkhilul jannah." Fi ma'anahu. Kebanyakan dari umat Rasulullah, kebanyakan dari umat ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan 2 faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mari mulai hari ini, kalau Anda, para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat Anda yang menyimak ini, ingatkan suami bahwa sesungguhnya perlu diluruskan di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga yang Islami adalah dibangun atas dasar saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Dibangun di atas pengharapan atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk ibadah. Maka ada sudah rumah tangga yang bertahun-tahun, kenapa dia tidak mendapatkan, tidak merasakan sakinah, mawaddah, warahmah? Itu pasti masalah. Mungkin salah niatnya. Mungkin jauh dari pelaksanaan ibadah. Bahkan terkadang tak sadar, na'udzubillah min dzalik, suami merasa menyesal menikah dengan istrinya. Istri merasa menyesal dengan suaminya. Walaupun dia masih satu rumah, masih bertahun-tahun, tetapi dia masih membayangkan hal-hal yang na'udzubillah min dzalik. Mungkin orang bilang, ya, first love-nya, cinta pertamanya, padahal tidak ada cinta pertama.
Karena yang pertama itu adalah nafsu saja. Karena cinta yang sebenarnya adalah yaitu suami istri yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga paparan ini ada hikmah dan manfaatnya, menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Kalau kemarin-kemarin rumah tangga kita masih jauh dari nilai-nilai nuansa ibadah, nuansa keimanan, nuansa ketaatan, nuansa kebaikan dan amal saleh, marilah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan selanjutnya kita berbarui. Ya, kalau kemarin-kemarin kurang baik, sudah Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Qad fata ma fata, wa ma huwa kullu atin. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi pastikan mulai hari ini jangan ada perilaku, sikap, tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak islami yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, mengungkit-ungkit kebaikan. Ingat, salah satu rumah tangga yang dikatakan rumah tangga yang islami adalah senang kedatangan tamu. Tentunya bukan tamu yang gak diundang ya. Senang kedatangan tamu ini apa? Karena dia ingin agar bisa mengamalkan sabda Rasulullah, yaitu memuliakan tamu. Senang rumahnya digunakan majelis ilmu, karena rumah yang jarang atau tidak terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran adalah rumah yang disukai oleh syaitan. Orang-orang soleh dahulu kalau dalam 1 bulan tidak datang tamu, tidak ada tamu yang datang, sedih. Ada apa rumahku ini? Ada masalah apa dengan kehidupan rumah tanggaku ini? Wah, jangan-jangan Allah tidak memberkahi. Tindakan mereka kemudian mereka panggil fakir miskin, kaum du'afa, diajak makan bersama. Kemudian pulangnya mungkin kalau bahasa kita ya mungkin dibawain oleh-oleh makanan atau dibawain uang. Allah a'lam bishawab. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan banyak fakir miskin kaum du'afa, dia undang tetangga kiri kanannya. Atau kalau dia tidak bisa mengundang tetangga kiri kanannya, yaitu dia bagi makanan, dia berikan makanan. Atau kepada teman-teman terdekatnya, ayo dong ke rumahku, ini ada rezeki, kita nikmati bersama. Masya Allah. Kemudian hal yang menarik di dalam kehidupan rumah tangga yang islami, suami istri memiliki sikap yang sama apa? Wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu suami, kalau kamu istri, ketika suamimu salah, ketika istrimu salah, maka maafkanlah. Ya. Maafkanlah dia. Doakan dia. Sadarkan dia. Kalau dia sudah baik, sudah sadar, maka tidak ada alasan bagi suami atau istri untuk mengungkit-ungkit lagi keburukan-keburukan. Kalau kita masih mengungkit keburukan pada diri pasangan hidup kita, berarti syaitan masih menggelayut pada diri kita. Berarti kita masih punya sifat hasad, iri, dengki, dan dendam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itulah gunanya kenapa kita terus sering berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan kami, hati kami ya Allah, jangan kau palingkan pada keburukan, kesesatan. Setelah petunjuk hidayah kau berikan. Saya ingatkan lagi, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kaitannya redaksinya maka wajib dibaca oleh semua keluarga itu. Dan keluarga yang islami memang melakukan itu. Suami membacanya, istri membacanya, orang tua membacanya, anak membacanya. Seperti Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat kezaliman, kesalahan terhadap diri kami. Ya Allah, jika tidak kau ampuni, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana hab lana min azwajina. Ini doa yang luar biasa yang kaitannya dengan rumah tangga. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, Rabbana hab lana, pasangan hidup
yang bisa membawa kepada surgamu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ya Allah keturunan, anak-anak keturunan yang baik, solih solihah, qurratul a'yun, penyejuk mata, penentram hati. Karena itu sekali lagi tidak bisa kita wujudkan ini kecuali tanpa kekuatan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernikahan itu dikatakan ibadah yang besar dan separuh dari agama. Selanjutnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saudaraku seiman, yang suami jadilah suami yang salih, yang istri jadilah istri yang salihah, dan sebagai orang tua yuk jadilah orang tua yang baik, yang salih salihah, dan juga sebagai anak jadilah anak yang baik, salih dan salihah juga. Allahu a'lam bishawab. Semoga paparan ini ada hikmah dan manfaatnya, dan terus kita ada di dalam kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Ya, jelas sekali. Karena seorang muslim mukmin dalam rumah tangganya Islami, ya dia ada di dalam lingkaran kebaikan. Nah, kunci kebaikan itu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari aktivitas satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak ada di dalam ketaatan keimanan, lingkaran kebaikan, taat ibadah kepada Allah, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga program Himaya ini, yaitu yang setiap Selasa ini, bisa berjalan dengan baik. Maka kami mohon kepada dukungan para jamaah sekalian untuk bersama-sama, yaitu mendukung program Himaya, baik kaitannya dengan dakwah, kaitannya dengan Himaya Care, kemudian tebar Al-Quran, kemudian kaderisasi, ya, karena yang kita inginkan sama, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beri kesempatan jika ada di antara pemirsa atau jamaah sekalian dari ikhwan wal akhwat, bapak atau ibu atau jamaah sekalian, mungkin ingin menyampaikan suatu pertanyaan atau ada hal yang mungkin mau menambahkan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaannya ini luar biasa, dan insya Allah juga sama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada saja tipe orang tua yang tidak sadar ketika dia melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata atau ucapan yang tidak baik, sebenarnya adalah dia pada saat itu ya memburukkan dirinya sendiri sebenarnya. Baik, di poin ini saya ingin ingatkan, jadi ternyata memang upaya untuk menjadikan anak-anak kita baik, solih solihah, ini adalah yaitu jelas 3 faktor utama harus terpenuhi. Walaupun suatu saat nanti kita akan urai lebih mendalam, tapi intinya nanti bisa dilihat saudaraku seiman di dalam surat Ali Imran, surat yang ke-35 ayat yang surat yang ketiga, maksudnya ayat yang ke-35 sampai 37. Yang pertama, siapapun yang ingin jadikan anaknya baik, solih solihah, jelas dari faktor ortu. Kalau yang ditanyakan tadi gimana nih ortunya sudah nggak baik, yuk kita ya lihat itu. Satu, faktor orang tua, kemudian faktor pergaulan dan lingkungan, yang ketiga adalah faktor guru dan pendidikan. Ada kisah menarik, mudah-mudahan ini memberikan jadi jawaban dan menjadi inspirasi buat diri kita semua. Yaitu ketika di zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika ada seorang ayah, dia datang kepada Umar bin Khattab curhat, ya Amirul Mukminin, saya ini punya anak susah banget diatur. Kalau bahasa kasar, kurang ajar ini anak ini, gak sopan, gak tahu diri, sulit diatur tuh dia baik.
Dan Umar bin Khattab bagaimana sikapnya sebagai khalifah? Ya sudah, begini saja. Coba besok hari kamu bawa kemari ya anakmu dengan kamu. Mudah-mudahan aku akan bisa memberikan nasihat. Singkatnya besok harinya dibawa nih anak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Masya Allah, Umar bin Khattab ini luar biasa. Beliau tidak hanya ingin mendengar satu suara, tapi juga dari anaknya alasannya. Umar bin Khattab bertanya, kalau bahasa kita gini, hai anak muda ya gulam, benarkah ini ayahmu? Apa jawaban anak ini? Iya kali. Masya Allah. Tuh ya Amirul Mukminin, benar kan kata saya? Umar bin Khattab tanya lagi, hai anak muda ya gulam, benarkah ini ayahmu? Iya kali. Dengan sinisnya begitu. Enggak. Ini kemarin ayah kamu mengatakan, kamu kalau diingatkan untuk berbuat baik, diajak untuk ibadah dan lain sebagainya, kok kamu suka membantah, melawan, bersikap buruk. Bener enggak sih? Si anak muda tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, maaf bolehkah saya bertanya sebelum saya menjawab pertanyaan Anda? Oh tentu. Apa yang ingin kau tanyakan? Begini ya Amirul Mukminin, saya mau tanya. Sebenarnya apa sih haknya anak terhadap orang tua, atau apa sih kewajiban orang tua terhadap anak, terutama seorang ayah? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, kewajiban seorang ayah yang pertama adalah dia harus mencari ibu untuk anaknya, ibu yang baik. Dia tidak boleh sembarangan cari ibu untuk anaknya. Ya, dia harus cari ibu untuk anaknya nantinya adalah yang baik. Boleh saya tahu ya Amirul Mukminin, yang dimaksudkan kriteria ibu yang baik yang bagaimana? Oh, dia jelas taat pada Allah, taat pada Rasul. Dia harus taat juga pada suaminya ketika suaminya memerintahkan, menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran, tidak melanggar hukum syariat Allah. Dia juga berakhlak baik. Baru Umar bin Khattab menyampaikan, oh maaf ya Amirul Mukminin, maaf ya kalau gitu saya tidak dapatkan. Ibu saya itu tidak baik. Ibu saya itu suka mengabaikan sholat. Ibu saya itu suka membantah, melawan pada ayah saya ini. Ucapannya buruk, kata-katanya kasar. Saya sering dihina, saya sering dicerca, saya sering dijelek-jelekkan. Dan ibu saya suka bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik. Saya diberi nama Ju'al. Tahu artinya Ju'al? Yang bisa jawab dengan benar nih, hadiahnya umrah bayar sendiri ya. Bukan jual ya. Ju'al itu artinya mata kumbang. Nama apa ini? Nama kok mata kumbang? Oh begitu. Maka kemudian Umar bin Khattab langsung balik lagi bertanya kepada ayahnya, benarkah yang disampaikan ayah anakmu tadi? Ya Amirul Mukminin, begitulah keadaan istri saya, ibunya anak saya ini. Oh, kalau gitu yang zalim kamu. Kamu wajib beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kamu minta maaf kepada anakmu. Si ayahnya ini mau minta maaf, nak maafin aku? Enggak gubris dia. Kata Umar bin Khattab, oh kalau gitu kamu enggak baik juga. Ayahmu sudah menyadari kesalahannya dan dia mau minta maaf. Kalau kamu tidak maaf, apa kamu lupa Allah Ghafurur Rahim? Maka kemudian barulah anak tadi memaafkan. Jadi apa pelajaran yang menarik dari sini? Menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang tua, apalagi itu tidak baik, itu bisa menjadi doa. Ini ngerinya demikian. Maka kalau ada di antara kita yang maaf tetangga saudaranya memiliki ya orang tua yang tidak baik seperti ini, ya anak jangan sampai terpengaruh dengan keadaan orang tuanya yang tidak baik. Tetap anak berlaku sopan, berlaku menghormati, dan tetap mendoakan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memusuhi dakwanya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengajak pada kebaikan, tetap mengingatkan, dan tetap mendoakan. Tetapi ya ini memang ujian berat bagi si anak itu. Maka benarlah dalam Al-Quran,
anak kah, suami kah, istri kah, orang tua kah, bisa menjadi musuh, bisa menjadi batu ujian. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan istri dan anaknya. Nabi Lut diuji dengan anaknya, dengan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dari orang tuanya. Dan juga ada yang diuji dari yaitu pasangan hidupnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi diri kita. Jika terjadi demikian, ya memang butuh orang ya yang bisa mengingatkan, menyadarkan orang tuanya. Misalkan maaf, kalau itu terjadi pada orang tuanya, ibu, ya, kita mau bersyukur ini karena dapat rezeki, kita mau ngundang ustadz, sekaligus lah biar bukan hanya makan-makan, tapi kita juga ada tambahan ilmu. Nah, mungkin ustadz itu bisa memberikan wasilah, menjadi wasilah untuk bisa menyadarkan orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ya ini memang butuh orang yang bisa menyadarkan orang tuanya. Kalau orang tuanya yang salah, anak juga harus mengingatkan. Jangan dimusuhi. Karena bagaimanapun tidak ada istilah mantan bapak, mantan ibu, mantan anak, tidak ada. Ya. Dan yakin itu hanya bagian daripada ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Kalau kita memang berupaya betul untuk menjadikan orang tua kita atau anak kita atau saudara kita baik. Allahu a'lam bishawab. Gimana Mas Adit? Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan di samping akhlak dan agamanya? Baik. Ya, kita sering pernah dengar ya, tungkihul mar'ah. Nikahilah wanita itu karena wajahnya, karena hartanya, karena nasabnya. Tapi yang indah kata Rasulullah apa? Kalau kamu menikahi karena agamanya dan akhlaknya, maka selamatlah dirimu, keluargamu. Kalau cintanya karena wajah, berapa lama sih? Kalau cinta karena harta, nanti kalau hartanya sudah habis, hilang cintanya. Kalau karena nasabnya sudah hilang, sudah habis, juga akan hilang juga cintanya. Tapi kalau karena cintanya karena Allah, yang dilandasi karena agama dan akhlak, maka akan sampai mana? Sampai akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang perlu diperhatikan kalau secara umum memang yang paling baik agama dan akhlaknya. Tapi juga perlu sisi yang lain diperhatikan adalah sekufu. Contohnya ketika Ibunda Zainab dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Ibunda Zainab ini dari golongan istilahnya golongan terhormat ya. Orang bilang golongan ningrat gitu. Sementara sahabat Zaid ini dari mantan budak yang kemudian dimerdekakan, ya kemudian jadi anak angkatnya Rasulullah. Ini kan tidak sekufu. Dinikahkan, akhirnya juga cerai. Ya. Walaupun kemudian pada akhirnya atas perintah Allah, Rasulullah menikahi Ibunda Zainab, mantan istri dari anak angkatnya, ya, mantan istri dari anak angkatnya Rasulullah. Nah, di sini pelajaran yang menarik. Selain kita tahu agamanya baik, akhlaknya baik, sekufu tidak. Sekufu ini maaf saya tidak membahasakan kalau anak kita S1 dia harus nikah dengan S1, anaknya S2 juga harus nikah dengan enggak. Karena boleh jadi ya sekufu ini sama-sama dewasa, sama-sama ada rasa memiliki dan siap mengarungi bahtera kehidupan. Baik senang ataupun susah, dia siap. Maka paling gampangnya adalah yang bisa saling memahami dan saling bisa menerima keadaannya. Nah, ini bagian yang penting juga dalam memperhatikan
pasangan hidup atau calon hidup. Makanya salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup nyesel seumur hidup. Salah pilih pedoman hidup nyeselnya dunia akhirat. Makanya disinilah teliti sebelum membeli. Siapapun yang mau menikah, dia gunakan kaidah. 1, ya, nikahilah siapapun calon pasangan hidup apa? Yaitu yang baik agama dan akhlaknya. Ya, orang bilang bobot bebet bibit. Kalau ditambahkan bubut bengkel nih, nek duwe. Kalau punya bengkel. Terus yang gimana? Ini tadi. Yang bisa menerima, dia bukan hanya mau bisa baik dengan pasangan dia, tapi dia juga bisa baik menerima keadaan keluarganya. Ya, kalau pendidikan, kalau bisa setara itu bagus. Tapi ternyata sekarang nggak jaminan. Berapa banyak pendidikan ya suaminya hanya tamatan SMP, SMA, istrinya sarjana, tapi suaminya memiliki kedewasaan, pemahaman agama yang baik, dia juga bisa membawa istrinya. Ada lagi bahkan yang suaminya pendidikannya tinggi, tetapi dalam kedewasaan perilaku istrinya yang hanya mungkin tamatan SMP, SMA, ya ternyata lebih bijak dewasa. Ada juga begitu. Tapi di sini memang satu, itu tadi patokannya, yang baik agama dan akhlaknya akan selamat. Kalau idealnya ya wajahnya, ya kekayaannya, hartanya, dan juga nasabnya baik. Ini ngangel itu ya. Tapi saya doakan untuk ibu-ibu, bapak-bapak Anda sekalian yang memiliki anak gadis dan ingin mencari jodoh, semoga mendapatkan yaitu jodoh yang 3T. Ya, apa itu? Takwa, tampan, tajir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Istikharah. Nah, istikharah ini penting. Kemudian apa? Sebelum melangkah ke pernikahan, gunakan konsep fitahani salama wa fil ajalati nadama. Di dalam kehati-hatian mendatangkan keselamatan. Di dalam ketergesa-gesaan mendatangkan penyesalan. Ya, insya Allah dengan jalur istikharah, insya Allah itu akan baik rumah tangganya, pasangan hidupnya. Itulah diantaranya yang perlu diperhatikan siapa yang ingin mencari jodoh atau mencari mantu untuk anaknya. Allah a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik, sebaik-baiknya orang tua itu yang pertama adalah, ingin saya jelaskan sedikit. Jadi ada kesalahan kita sebagai orang tua terutama dalam 3 hal. Kesalahannya yang terlalu memanjakan anak. Anak ini kalau terlalu dimanjakan bermasalah nantinya. Anak nggak kreatif. Kemudian kesalahan orang tua adalah anak terlalu dikekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti dia akan menjadi pendendam dia. Kemudian yang ketiga kesalahan orang tua adalah yaitu ketika orang tua ini terlalu membiarkan anaknya. Lepas kontrol, bebas kontrol, wah bahaya sekali. Secara umum juga kita orang tua ini banyak yang belum bisa mendidik anak-anak kita, putra-putri kita dengan menggunakan bahasa hati dan cinta. Tapi yang lebih banyak orang tua ternyata mendidik anaknya menggunakan bahasa dengan apa? Bahasa marah dan perintah. Ayo cepat. Dosa kamu, neraka kamu. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang tidak bijak dan tidak semestinya keluar dari lidah wanita yang solihah, ibu yang solihah atau ayah yang solih. Kita bisa belajar bagaimana ibunya Imam Masudes ketika anaknya Imam Masudes pada saat itu usia 4 tahun atau 5 tahun. Pada saat itu ada kedatangan tamu, kemudian ibundanya ini menghidangkan makanan yang berkuah. Mungkin sop, mungkin bubur, mungkin soto, mungkin itu bakso. Imam Masudes pada saat itu dari luar bawa pasir, kemudian dia taruhkan pasir ini ke mangkok yang belum dimakan oleh tamu ini. Zep zep.
Maaf ibu bapak, saudaraku, ayah bunda, kalau ini terjadi pada anak kita, marah ke Anda? Udah, gak usah dijawab. Terus bagaimana ibunya Imam As-Sudais Abdurrahman? Ketika bawa pasir, diletakkan pasir itu pada mangkok yang belum dimakan, diminum tadi, apakah marah? Marah juga. Tapi indah sekali marahnya dengan kata-kata, idhab ila masjid. Sana, pergi. Sana kamu pergi ke masjid, nak. Umi doakan, ibu doakan. Semoga nantinya kamu menjadi imam masjid. Subhanallah. Doa ibundanya ini 40 tahun atau 45 tahun kemudian dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sudais Abdurrahman termasuk adalah salah satu imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terutama Masjidil Haram, dan termasuk imam yang terbaik. Nah, jadi hati-hati, kata-kata yang tidak baik dilontarkan kepada anak itu bisa menjadi doa khawatirnya, dan itu menjadi masalah nantinya. Jadi gimana caranya? Ya tarik ulur. Seperti proses anak itu loh Bu, ya. Mulai anaknya akan disusui, nggak bisa langsung makan pisang, nggak bisa langsung makan nasi. Terus kita pantau. Tapi yang paling baik adalah seringlah diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya dengan ayat-ayat Al-Quran? Apakah bentuknya dengan Asmaul Husna? Apakah bentuknya dengan sholawat Nabi? Apakah bentuknya dengan takbir, tahmid, tahlil, tasbih? Dan termasuk adalah nasihat-nasihat, nak sayang. Rasulullah bersabda loh, nak, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini anaknya masih 2 tahun. Mau tidur atau dalam keadaan santai, ibundanya dengan sabarnya membacakan ini. Nak sayang, Rasulullah bersabda, nak, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Dan ingat, ibu bapak, ayah bunda, ingat apa? Anak adalah merupakan titipan, ujian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskinya kita gunakan betul ini amanah, titipan, ujian dan karunia ini dengan sebaik mungkin, kita didik anak kita dengan ini. Perdengarkan asma Allah. Maaf ya, kalau zaman dulu banyak orang tua yang anaknya masih bayi, anaknya dinina bobokkan dengan mendendangkan lagu-lagu yang tidak mutu ya. Ada yang, maaf kalau orang daerah itu ya, maaf kalau orang Jawa mungkin lela ya. Kalau mungkin dia orang Padang mungkin menina bubukan anaknya baraki pariamat pasantu papi hai ayam den lapih. Kalau mungkin orang Betawi orang Sunda mungkin manuk dadali ya. Orang Batak mungkin ya butet dan lain sebagainya. Yang ngeri lagi, naudzubillah min dzalik, anaknya masih bayi, anaknya masih setahun 2 tahun, diajarin lagu-lagu dangdut yang merusak itu. Nggak pantas. Coba perdengarkan asma Allah. Terus dengan doa. Salah satunya, ini yang jarang dilakukan oleh orang tua apa? Ketika anak kita duduk ini tidur, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan hadis-hadis Nabi, doakan, ya, ucapkan, ya, sabda-sabda Rasulullah. Insya Allah itu baik. Insya Allah itu salah satu yang baik. Jadi mulai mendidik anak. Dan nanti ada materi khusus bagaimana kita mendidik anak yang baik. Begitu jawabannya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik, saudaraku seiman, bahwa Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, kesabaran kepada Anda, dan kita semua juga bersabar, karena memang bagi seorang ibu yang single parent mungkin agak sulit, agak berat di dalam mendidik anak, terutama ketika memiliki anak yang, saya tidak mengatakan anak nakal, tidak boleh kita mengatakan anak nakal, tapi anak yang terlalu kreatif mungkin begitu ya. Rasa takut itu sandarkanlah kepada Allah. Minta kepada Allah. Berapa banyak seperti ya orang-orang soleh dahulu juga ditinggal kematian suaminya, tetapi dia bisa mendidik anaknya. Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada salah satu fulan,
seorang ibu yang hebat menurut saya. Ya, dia memiliki 7 anak yang ketika suaminya meninggal baru 1 anaknya yang mentas kuliah. Jadi yang 6 ya masih kecil. Tapi ibu ini luar biasa sekali. Dia berpegang kepada prinsip apa? Intan surullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Kalau kamu menjalankan agama Allah, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kamu dan menetapkan kedudukan kamu. Ternyata ibu ini termasuk yang mengambil nasihat ulama. Begini bunyi nasihat itu. Dan ini nasihat buat kita semua. Barang siapa yang selalu memperbaiki dan memperhatikan hubungan erat dekatnya dengan Allah. Saya ulangi. Barang siapa yang selalu memperbaiki dan memperhatikan hubungan erat dekatnya dengan Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan ibadah dan akhiratnya, apalagi dunianya, termasuk mendidik anak. Rasa takut khawatir ibu itu lumrah, wajar, dan memang seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik, orang tua yang baik adalah dia harus takut kalau pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pergaulan terhadap anaknya. Maka yang paling penting adalah minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar anak dijaga dari segala keburukan, dari segala hal yang tidak baik. Ya, kita lemah, maka minta kepada yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala. Kita bodoh, minta kepada yang Maha Pandai, Maha Alim, Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh dengan keterbatasan, minta kepada yang Maha Sempurna, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang paling utama, dengan tetap mendoakan, tetap memberikan arahan-arahan nasihat yang bijak, yang santun. Insya Allah anak akan menjadi tumbuh kuat. Bagaimana Rasulullah? Ya, yatim piatu kalau dipikir. Bagaimana Rasulullah dididik? Ya, siapa pendidiknya? Maka yang penting kita optimis, ya, karena Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saran saya tetap optimis, minta kekuatan pertolongan pada Allah, karena sumber kekuatan kebaikan ada pada Allah. Insya Allah anak kita, anak siapapun yang mungkin di antara ibu yang hari ini single parent, ya, jangan pernah berkecil hati. Berapa banyak orang yang ya dalam single parent malah bisa mendidik anak. Seperti yang saya katakan tadi, 7 anaknya subhanallah hafal Quran, dan yang 4 menjadi dokter. Berkat siapa? Berkat pertolongan Allah. Allah a'lam bishawab. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Begini ya, maaf para ayah bunda, ikhwan wal akhwat, bapak dan ibu, saudaraku seiman. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan anak ini melakukan pelanggaran atau melakukan aktivitas. Kalau aktivitasnya itu tidak berbentuk pelanggaran syariat, mungkin lari sana, lari sini, ya. Kalau sebatas seperti itu, kita mestinya toleran. Yang kita tidak bisa toleran itu kalau anak kita melakukan kesalahan. Loh, contoh. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah masuk ke toilet lah begitu, ya. Ini ada anak ini masih kecil, mungkin 3 atau 4 tahun atau 5 tahun. Anak ini tiba-tiba apa? Mau menyelonong aja, ya, mau nyelonong juga ke toilet itu. Maka Rasulullah nggak biasa dengan menggunakan nada keras. Mungkin kalau begitu ya, dengan nada keras. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh, anak kecil nggak boleh masuk ini toilet. Mungkin saya menggambarkan begitu ya, ini untuk memudahkan bahasa. Rasulullah nggak biasa dengan suara keras seperti itu. Nah, cuman yang menarik setelah itu, kemudian setelah Rasulullah selesai dari buang air, kemudian anak tadi itu dirangkul, diberitahu, ya, tadi kenapa aku katakan demikian. Mungkin bahasa kita begitu ya, kalau bahasa kita.
karena kamu tidak boleh sayang gitu. Nah kadang-kadang kita tidak bisa orang tua ini memilih bahasa yang tepat. Nah, jangan-jangan sebenarnya anak kita bukan yang terlalu kreatif, memang kitanya memang bawaannya emosian. Coba deh, yuk kita introspeksi dulu. Ya, jangan-jangan kita kurang zikir, kurang istighfar. Jangan-jangan kita termasuk orang tua yang temperamennya tinggi. Anak kreatif tapi kita pandang itu salah. Bedakan ya, Bapak Ibu Saudara seiman, bedakan anak ini melakukan salah atau dosa. Ya kalau salah ya wajar aja lah. Misalkan yang mecahin gelas yang kita suka, ya sudah lah. Memang sudah terjadi, sudah, nanti ada rezeki beli lagi. Makanya tip menghadapi masalah apa? Yang pertama menghadapi ujian itu yang pertama senyum. Masya Allah, senyum kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya Allah. Anak Umi yang kreatif banget, yang solih-solih, ya Allah, Masya Allah. Bunga, cantik. Nah, kata-kata yang seperti ini. Ya. Senyum, zikir, fikir. Ya. Kemudian baru action. Nah, ambil manfaat madaratnya. Kalau aku marah kira-kira manfaat enggak ya? Oh, enggak manfaatnya, sudahlah, aku yang mengalah. Kalau aku marah berarti aku pancing oleh syaitan. Jadi itu. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan sebagai doa ya, kenang-kenangan dari saya buat semuanya. Ada doa untuk untuk kita semua. Doanya orang berilmu, doanya orang yang soleh, doanya orang yang ahli ibadah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Saya ulangi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi doa untuk anak kita. Doa ini adalah untuk anak-anak kita, anak-anak yang mau kaum muslimin dan muslimat. Gimana doanya? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah anak-anakku, putra putriku baik, solih solihah, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham Quran, dan menjadi pembela Islam. Ya, boleh paham dan hafal, paling tidak paham. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra putriku baik, solih solihah, cerdas, mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham Quran, dan menjadi pembela Islam. Amin ya rabbal alamin. Nanti tergantung, kalau anaknya putra-putra, putra-putraku. Kalau anaknya putri semua, putri-putriku. Tapi kalau tadi anaknya memang putra-putri, jadi putra dan putriku. Semoga ada manfaatnya, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Muhammad. Saya kembalikan kepada Ustaz Eko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد